Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin ya untuk doa dan kelas. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Mempelai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 9G. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, kita semua ada dalam keadaan walafiat. Baik, untuk kelas 9G, sebelum ke materi, Aldi seperti biasa akan mengabsen kalian ya.
ya, yang pertama nama tadi ya. Sehat kalau Sehat. Oke. Baik, sebelum ke materi hari ini ya, saya akan melihatkan kalian ya kaitan dengan materi yang kemarin ya. Materi kemarin itu sudah diberikan materi tentang pengertian uang ya. Ya, pengertian uang. Jadi akan bermain game ya dengan kalian, nanti setiap kelompok satu orang ya untuk memilih nomor dan menjawab ya dari game tersebut ya. Ya. Tadi sudah nyiapin. Ini adalah gamenya. Nah ini kita taruh di aplikasi dan tentang uang ya gitu ya. Ini di apa? Kalian tahu ini apa? Oh iya. Ya. Berapa ya ini? Kita mulai ya. Kelompok ini belum dibagi apa materi kelompok ya. Dari sini aja ya, Bro ya. Oke. Kita mulai ya. Sebentar. Connected. Nomor 2 ya, karena jawab ya. Nomor 2. Tuh, silakan. Duduk ya. Sebelum adanya uang, saya melakukan kegiatan jual beli dengan cara barter. Kelemahan utama barter adalah yang mana? Nah, D. Ini coba. Iya, betul. Ya. Sekarang kelompok yang ini. Nomor 1 ya. Oke, nomor 1 langsung dijelaskan. Ya, bacain. D. Uang memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah yang mana? A. Ya. B. Coba yang B. Betul. Ini masih materi yang kemarin ya. Sekarang kelompok yang belakang. Kelihatan tidak? Ya. Nomor berapa? Nomor 5. Ya. Pengertian uang adalah yang mana? Kelihatan tidak? Baru bacain ya. A. Segala sesuatu yang bisa ditukar dengan barang tetapi tidak sah. B. Alat tukar yang sah dan diterima masyarakat dalam melakukan transaksi. C. Yang mana? Yang B. Coba yang B. G. Kelompok yang mana? Nomor berapa? Nomor 3. Yang 4 ya. Ya, baca. Uang pertama kali digunakan dalam bentuk apa? Uang kertas, uang putih, uang logam, uang perak. Uang transaksi. Yang mana? Ayo. D. Ya, ya, uang barang ya. Uang barang itu ada yang dahulu, ada yang biasa ya. Yang barang itu bukan barang sih ya. Barang itu uang ya. Barang yang disepakati ya, dijadikan alat tukar sebagai uang ya. Uang barang itu contohnya apa ya? Ini Pak, pernah baca?
ya garam ya. Jadi pembayaran pakai garam namanya salarium ya, sampai sekarang ya gaji itu disebut salari ya. Oke, itu adalah sejarah uang ya. Uang barang itu ada garam, ada money, ada juga apa? Perang ya. Itu di apa? Perang garam dan money itu sepakat sebagai uang pada waktu itu ya. Sebelum ada uang yang sekarang tentunya ya. Tadi barter, kemudian ke apa? Uang barang ya, dan kemudian ada uang koin dan sebagainya ya. Ya. Oke, uang lagi ya, akhirnya ya. Kelompok yang ini pilih yang mana? Nomor 6 ya, coba. Salah satu alasan manusia beralih dari barter ke uang adalah yang mana? Kira-kira kelihatan dari sana ya? Yang mana coba? Waktunya udah terus. Bang ya, kan? Ya? Lihat? Iya betul, tepuk tangan dong. Jadi barter itu sulit dilakukan ya. Kadang-kadang nilai barang A dengan nilai barang B itu berbeda ya. Yang mereka pada zaman itu bingung ya, menentukan apakah jagung sekarung atau tukar dengan beras sekarung gitu ya. Bingung tuh ya. Jadi cari solusinya menggunakan tadi ya uang barang ya, seperti garam, mari ya, gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi dari kelompoknya B ya. Ini nomor 3. Mengapa uang disebut sebagai alat tukar yang sah? Jawabannya ya. Mengapa uang disebut sebagai alat tukar yang sah? Kita lihat dari sana. Jangan jawabannya. Oh ya, A. Karena adanya karena hanya digunakan di luar negeri. B. Karena sudah diterima masyarakat dan dijamin oleh pemerintah. Yang B. Coba lihat. B. Luar biasa. Ya, kelas 9 berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan benar semua. Jadi tujuan pembelajaran di hari kemarin ya sudah tercapai ya, kalian sudah paham ya dengan sampel dari setiap kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan tentang pengertian dan sejarah uang. Terima kasih. Baik, sekarang kita ke materi hari ini ya. Materi hari ini tujuan pembelajarannya kan hari ini materinya seperti yang sudah dikasih tahu Pak Rudi kemarin ya. Materi hari ini adalah jenis dan fungsi uang ya. Tujuannya apa? Diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis dan fungsi uang ya, gitu ya. Oke, ada nanti aplikasi lain PPT dan juga video yang nanti bisa kesini ya suaranya ya. Oke. Baik, nanti kita tulis dulu ya. Nah ini adalah bukunya, bukunya itu ya. Ya ini uang dan lembaga keuangan, tapi yang akan kalau diambil hanya yang uangnya saja, bukan tentunya sampai keuangan ya. Oke, kita mulai dari sini. Di PPT kita akan bahas tentang fungsinya ya, uang aja. Tapi video nanti yang simbolisasi. Ya sudah, ya ini adalah fungsi uang ya. Bisa kelihatan dari belakang saya. Uang yang pertama adalah alat tukar-tukar. Ya silakan kalau yang masih mau nulis silakan tulis ya. Alat tukar-tukar. Hari ini tidak pakai HP ya, hari ini ya. Nanti diskusi kelompoknya hanya studi kasus saja, jadi kalian tidak menggunakan HP, diskusi saja dan itu boleh. Ya, fungsi uang, alat tukar-tukar. Ya, oke. Artinya apa? Uang dapat dampak untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Ya, itu adalah uang sebagai alat tukar-tukar. Itu fungsi aslinya ya, alat tukar ya. Ya. Kemudian yang kedua,
istilahnya kalau yang baru udah kayak ini 200.000 ya. Nah ini 200.000 nih. Kalau Charles mau beli ini dengan harga 20.000 nggak bisa, gitu ya. Karena ini udah ada apa tadi? Kalau hitung ya untuk menilai kedudukannya. Ya. Oke. Yang ketiga apa? Penimbun kekayaan. Ya. Penimbun kekayaan di sini apa? Menyimpan atau penimbun kekayaan. Uang yang disimpan, contoh tabungan. Ya. Ya. Tabungan. Ada yang punya tabungan di sini? Ada. Ya. Terus ya. Tabungan apa? Bank apa? Gitu kan? Bank. Ya. Ya, itu saldonya termasuk di sini ya. Penimbun kekayaan. Kalau nggak diambil lagi, jadi tidak banyak. Ya. Kemudian yang berikutnya standar persesuaian utang, gitu ya. Nah itu, ya. Dengan adanya uang akan dipermudah menentukan standar persesuaian utang. Utang itu kaitan dengan uang pastinya ya. Itu kalau untuk keuangan, ya. Baik. Alat tukar, satuan hitung, kekayaan, dan juga utang. Jenis-jenis. Jenisnya apa? Uang. Ya. Jenis-jenis uang dapat dibagi berdasarkan satu apa? Bahan. Yang kedua, sini ada sini. Nilai. Yang ketiga, lembaga. Yang keempat, iya kawasan. Kalau uang apa? Berdasarkan bahan ada uang logam dan uang kertas. Ya. Jadi uang logam. Lihat di sini uangnya ada ya. Uang logam, ini uang kertas, ya, gitu ya. Itu berdasarkan bahannya. Kemudian berdasarkan lembaganya ada uang kartal, uang viral, ya. Nih. Ini ada uang 4.000 dengan ada berapa? Dengan ATM, ya. Nih. Kira-kira uang kartal yang mana? Uang. Ya, kalau uang viral yang mana? ATM itu ya. Ya, ini adalah uang kartal. Uang kartal itu uang logam bisa, uang kertas bisa. Ini kan uang kertasnya. Itu uang kertas ya. Dan tukar ya. Kalau uang viral ada ya masuk ya. Kemudian di sini ada cek, ya. Bentuknya kayak gini ya. Kalian juga pernah lihat aslinya ya? Cek. Apa orang tua kalian pernah memegang cek? Tidak ya? Nah ini harus ditampilkan di sini ya. Nah ini ya. Panggilan untuk hari ditunggu di kelas 9A. Panggilan untuk hari ditunggu di kelas 9A. Panggilan untuk hari Berdasarkan nilainya ada nilai penuh dan ada nilai tidak bernilai penuh. Maksudnya apa? Ini ada uang gopek. Ini pembuatannya itu misalnya biayanya 500 rupiah, ya. Dijadikan uang 500 rupiah, itu ya. Beda lagi dengan uang 100.000, ya. Nilai atau tidak bernilai penuh. Itu biasanya apa? Bahannya lebih murah ya, dibandingkan nominal uangnya, ya. Oke. So berdasarkan kawasannya ada uang lokal, regional, dan nasional, ya. Uang lokal dalam apa? Dasarnya apa? Uang lokal. Uang kita apa? Rupiah, berarti ringgit dan sebagainya. Kalau uang regional, beberapa negara kalau regional ya, apa? Dolar uang apa? Internasional di bawah ya. Kalau regional, kalian tahu nggak? Yang di Eropa itu apa tuh? Euro, iya betul ya. Itu untuk beberapa negara di negara-negara yang di Eropa saja ya. Baik ya. Ya. Oke. Kita kembali.
misalnya untuk kebutuhan makan dan minum. Namun apa sih sebenarnya fungsi uang? Temukan jawabannya pada video berikut. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang antara lain sebagai berikut. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hidup. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menentukan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang dan masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sebuah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menggunakan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Sementara itu, fungsi penggunaan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang dari uang. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat pelindung kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan dibagi untuk keperluan pada masa datang. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang tidak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa lahan, bangunan rumah dan bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Uang sebagai alat mendorong kegiatan ekonomi. Apabila ada uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Saya juga belajar, bukan berdasar dari kami, kalau Alexa dan software yang sumber belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah penguatan semangat uang ya dari video yang kita tadi ya. Kemudian kita diskusi kelompok ya. Ini belum kali. Kemudian kami mau tanya nih. Kan ini ada apa di sini? Ini apa nih? Nah, satu lagi yang ini? Oke, ya.
di tiap kali Mama tulisin. Ya, sudah 6. Nih ya, halaman 6. Di sini memberi properti berupa tanah dan rumah. Ya, gitu ya, bukan? Oke. Berikutnya, silakan yang belakang. Lalu ini. Pegang belakang. Halo. Ya.
Baik, kita saatnya presentasi ya. Oke, presentasi dimulai dari kelompok satu tadi yang coba lihat di ini ya, di cover ini gimana? Ya. Kelompok berapa? Ya, boleh. Berikan jawabannya. Kan saya dengan belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok satu sebelumnya perkenalkan saya kami sendiri kami akan mempresentasikan memberi materi pelajaran yang keduanya bisa naik turun tiap waktu. Melalui transaksi ini dapat tidak memegang atau uang dalam bentuk fisik, melainkan aset digital yang bersifat aman di sistem aplikasi. Ia berharap suatu hari nilai aset yang ia miliki akan meningkat, sehingga bisa dikelola kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pertanyaannya, identifikasi jenis uang yang digunakan pada kasus kelompok kami adalah kami menjawab, jenis uang yang digunakan pada kasus tersebut berupa uang baru yang sepenuhnya virtual atau tidak dapat disentuh. Uang ini disebut dengan cryptocurrency atau uang kripto. Contoh uang ini adalah Bitcoin yang bisa dijual setiap waktu. Jelaskan fungsi uang dalam kasus yang kelompok kami beli. Kami memilih fungsi uang sebagai peningkatan nilai atau investasi karena kasus kita miliki hanya menerima aset cryptocurrency akan lebih mudah dan tidak khawatir jika akan hilang. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok satu ya. Silakan dikasih kesempatan dua pertanyaan lagi ya dari kelompok satu. Membeli emas digital dan aset cryptocurrency. Membeli emas digital dengan aset cryptocurrency. Ada dua ya, emas digital dan aset kripto ya. Nah, saya mau bertanya. Beri tangan mungkin ya. Oke. Ya, silakan. Pak. Bentar ya, penanya. Teknik ya.
di Indonesia kita kalau nanya nih cara apa kaitan pembayaran lintas digital tadi sudah dijawab, cuma aset kripto yang belum dijawab ya harus dijawab. Untuk aset kripto di Indonesia ya kalau mau beli itu ada di produk ya, itu dan minggu yang sudah pernah ada ya, pernah lihat videonya. Videonya adalah salah satu pasar kripto resmi ya, diakui oleh Bapepti ya, dan sudah banyak ya yang berdagang di sana. Siapa lagi yang mau bertanya? Lagi kasih waktu nggak ada? Ya udah, kalau tidak ada, kalau ya silakan tutup saja. Terima kasih. Dan kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul dong. Baik, next kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nino Kirana. Terima kasih. Sebelumnya kami dipilih untuk mempresentasikan LKPD studi kasus. Sebelumnya ada kita yang berawal. Suatu sore, Bima ingin mengisi pulsa telepon genggamnya. Dia membuka aplikasi dompet digital di ponselnya. Memilih menu pembelian pulsa, lalu memasukkan nomor telepon dan nominal yang dibutuhkan. Setelah mengonfirmasi pembayaran, saldo di dompet digitalnya langsung berkurang dan pulsa masuk ke ponselnya. Dia senang karena transaksi bisa dilakukan cepat tanpa perlu keluar rumah. Sebelumnya, edukasi yang kita lakukan yaitu membeli pulsa menggunakan dompet digital. Ada pertanyaan yang pertama, ada identifikasi jenis uang yang digunakan pada kasus pelajar kalian. Lalu kami menjawab, jenis uang yaitu uang yang melalui dompet digital. Dompet digital merupakan sistem penyimpanan uang melalui perantara dompet digital tanpa harus menyentuh uang tersebut. Salah satu atau lebih dari alat tukar atau satuan hidup sesuai integritas. Alat tukar merupakan salah satu fungsi dari integritas. Mengapa dengan dompet digital kita dapat membeli barang yang dikaitkan mengetahui layar digital tanpa harus keluar rumah yang diberikan uang secara langsung. Sebelumnya, dompet digital juga memiliki fungsi lebih dari alat tukar seperti satuan itu juga bisa menggunakan dompet digital, penyimpan investasi juga bisa menggunakan dompet digital ataupun penunda bayaran juga bisa. Silakan ada yang bertanya. Oh iya, kayaknya ya. Sampai digital, tapi sebelumnya contoh dompet digital itu apa saja? Contoh dompet digital itu apa aja sih? Ya.
Bagaimana cara menggunakan dompet digital ya? Seperti dalam cerita, kita itu sebelumnya tuh top up dulu ke dana dia atau aplikasi yang digunakan dia. Nah, ketika dia pengen beli pulsa tersebut, dia tinggal pencet membuka dulu aplikasinya tuh. Setelah dibuka, dia pilih menu untuk pembelian pulsa karena namanya dia mau beli pulsa. Nah, di situ dia masukin nomor telepon sama jumlah pulsa yang mau dia beli. Nah, di situ dia tinggal klik setelah proses pulsanya terkirim, tapi datanya berkurang gitu. Sebenarnya dua aja dulu ya, karena waktunya tidak terlalu. Kami dari kelompok 2, kami undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami berdiri di sini untuk mempresentasikan soal studi kasus. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Salsabila saya. Kalian terpilih. Jadi kami dapat studi kasus dengan judul menabung di bank dengan buku tabungan. Pada akhir pekan, Ina diajak ayahnya ke bank untuk menabung sebagian uang sakunya. Setibanya di bank, Ina menyerahkan uang naik pada teller. Petugas bank kemudian menghitung uang tersebut dan mencatatnya dalam buku tabungan Ina. Ini uang miliknya tersimpan aman di bank dan bisa digunakan kembali jika suatu saat diperlukan. Ina merasa bangga karena berhasil menyisihkan uangnya untuk masa depan. Pertanyaannya, identifikasi jenis uang yang digunakan pada kasus kelompok jawabannya adalah uang kantor karena uang yang bisa disimpan atau tabung di bank hanya uang kertas atau uang kartal dan sudah tentunya terbukti legal. Pertanyaan kedua, yaitu uang dalam fungsinya adalah sebagai penyimpan nilai atau investasi karena uang yang disimpan di bank akan bisa digunakan di masa depan. Mungkin cukup untuk presentasi Pak. Ada yang mau bertanya? Yang lainnya yang mau bertanya ya. apa manfaat tabungan di bank? Kalau kita nabung di bank itu uangnya sudah terjamin akan tetap ada, walaupun ketika kita ngambil uangnya itu bakal ada potongan atau bunga. Beda lagi kalau misalnya kita milih untuk tabung di celengan atau misalnya disimpan di rekening di rumah, itu ada kemungkinan bisa hilang. Tuh, jadi uang yang disimpan di bank manfaatnya bisa tetap terjaga nominal uangnya dan juga
bisa digunakan untuk keperluan di masa depan. Sudah terjawab? Apa solusi kalau uang tunai Jepang itu bilang kayak solusinya kalau uang dia ini hilang ada di mana? Untuk uang yang hilang itu bisa jenazah pembangunan atau kalian memang udah lama mengisi rekeningnya. Fokuskan ke bank gitu. Ya, kita yang lagi kita uang lulus uang orang. Ya, rajin aja apa? Cukup ya? Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok berapa? Ya. Kemudian dalam menyaksikan program saat ada istirahat dalam diganti orang ini yang membayar dengan program orang dari kedua nanti menghitung program tersebut lalu memberikan pelatihan SDM mana Edo pun dapat menikmati jajanan saat berbincang bersama teman-teman. Sebagai alat tukar, kamu beli barang bisa dibilang bisa menukar uang dengan barang roti dan sekitar. Dan juga bisa sebagai satuan hitung ada di sebelah toko satu dan toko dua, roti dan bisa berbeda-beda. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Siap. Kalau saya bertanya, dalam uang logam itu apa sih kelemahan dari uang logam tersebut? Kelemahan dari uang logam.
saya proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 5 ya, Mas ya. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini karena ingin mempresentasikan publikasi 5. Perkenalkan, nama saya Firman Rawanda. Saya Ulana Yusufiyani. Saya akan membacakan tulisannya. Membeli mobil dengan cara kredit. Pak Andi sudah lama berhenti memiliki mobil untuk memudahkan perjalanan bersama keluarganya. Setelah menabung, ia akhirnya memiliki cukup uang untuk membayar uang sewa atau DP. Suatu hari, ia pergi ke dealer mobil dan membeli mobil yang sesuai kebutuhannya. Pak Andi kemudian menyerahkan DP kepada pihak dealer sebagai tanda jadi pembelian. Sedangkan sisa harga mobil akan dibayar secara kredit atau tiap bulan untuk perjanjian. pertanyaan yang pertama, dari rasa jenis uang yang digunakan berapa di kelompok kalian? Ada awal DP atau uang muka, pengurangan uang kartal atau cash? Sedangkan untuk pengukuran atau cicilan dia menggunakan uang dolar atau rekening bukan yang biasa dibutuhkan. Pertanyaan kedua, itu mengisi uang dalam tersebut. Kalau kita menunjukkan pembayaran, kita membeli mobil itu dengan uang dia membeli mobil itu secara kredit atau dalam kondisi jualan ke cara membayarnya setiap bulan dengan harga yang dibutuhkan dan uang waktu. Yang sekarang kita satu aja, satu orang aja. Siapa yang bertanya? Satu aja. Ada kelompok lagi. Ya. Apa manfaat membeli mobil dengan kredit? Apa manfaat membeli mobil dengan cara kredit? Ya. Jadi jika seorang punya uang yang cash untuk membeli mobil ya, beli mobil cash gitu ya, jadi bisa dengan cara kredit atau pinjam. Itu ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok kami ingin presentasikan semua kasus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nishina. Nama saya Sinta Ibrahim. Saya Sirawa dan saya Uji. Jadi di kasus yang
kelompok selanjutnya yaitu membeli properti berupa tanah dan rumah. Keluarga Sari sudah lama tinggal di rumah kontrakan. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli sebidang tanah dan rumah sederhana di pinggiran kota. Dengan membawa tabungan yang cukup besar, orang tua Sari pergi ke kantor notaris untuk menyelesaikan proses jual beli. Mereka menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, lalu menandatangani akta jual beli dan sertifikat rumah atas nama keluarga Sari. Jadi pertanyaan pertama itu identifikasi jenis uang yang digunakan dalam kasus kelompok ini. Jenis uang yang digunakan adalah uang kartal yang berupa uang kertas karena tersebut adalah bahwa seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi uang dalam kasus tersebut. Jadi fungsi uang dalam kasus ini yaitu menyimpan nilai atau investasi. Karena dijelaskan bahwa seseorang membeli properti berupa tanah dan rumah, yang dimana mereka menabung sebelum membelinya dan membawa hasil tabungannya ke kantor notaris untuk menyelesaikan proses jual beli, dan mereka melakukan pembayaran dengan sejumlah uang kepada penjualnya, lalu menandatangani akta atau sertifikat atas nama keluarga mereka. Ya, ada yang bertanya? Satu orang. Pertanyaan terakhir. Membeli properti berupa tanah dan rumah. Membeli properti berupa tanah dan rumah. Ya. Bagaimana caranya membeli properti atau rumah? Caranya? Jadi cara membelinya itu kalau misalkan ini kan ini ya dia kayak pertama tuh apa dulu membelinya kan ya, jadi cara membelinya itu kalau misalkan kita udah punya uang ya kita datang ke kantor notaris untuk untuk melakukan proses jual beli. Habis itu kita menyerahkan sejumlah uang yang kita punya untuk membeli rumah tersebut gitu. Baru menandatanganinya. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semua kelompok sudah ke depan ya. Semuanya terima kasih ya, pada luar biasa. Ya, like pembelajaran sudah hampir selesai ya. Ya, ini sudah dibagikan ya. Kami saja sekarang isi. Baik, pembelajaran hari ini kalian diharapkan tadi apa? Identifikasi apa itu jenis dan fungsi uang. Dari studi-studi kasus yang telah dibagikan tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa jenis dan fungsi uang apa? Jenis, ada jenis dan fungsi. Jenis uangnya tadi apa? Uang kartal, uang digital, dan uang kripto, gitu ya. Kartal, digital, elektronik, dan kripto yang sekarang ya. Kemudian kalau untuk fungsinya, satu, ya fungsi aslinya alat tukang. Berarti tadi pembayaran, pembayaran utang ya Pak ya, pembayaran utang, buat kekayaan, apa lagi? Ada cicilan utang, apa lagi? Iya, itu ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Masih dari kalian mohon untuk satu orang untuk memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Dan dari kelasnya juga. Dan
Melalui program hari ini, kita bisa mengenal apa itu bisnis dan mengisi uang. Dari mulai ya. Bro, terima kasih Kak ya. Itu refleksi pembaca dari kami. Terima kasih. Itulah ya materi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak yang pembelajaran yang luar biasa ya dan tertib. Diusahakan belajar seperti ini ya. Ketika pembelajaran IPS dan juga pembelajaran wakal-wakal yang lain ya. Yang banyak keluar. Tadi yang keluar hanya satu aja karena keluar besar tadi ya. Jadi tidak apa-apa. Oke, baik. Karena pembelajaran selesai, dipimpin doa ya. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan.